Halo guys, selamat datang kembali di channel Glory Manchester United. Hari ini Mimin akan kembali menemani sobat semua, untuk memberikan informasi dan update terbaru seputar tim kesayangan kita semua, Manchester United. Selamat menonton ulasan selengkapnya, Glory Manchester United. Tak paham jalan berpikir Ruben Amorim, legenda Man United heran, Patrick Dorgu main di posisi asing. Legenda Manchester United, Roy Keane, tidak paham jalan berpikir Ruben Amorim yang memainkan Patrick Dorgu di posisi asing. Manchester United baru saja mendapat hasil manis pada babak 32 besar Piala FA tahun 2024 sampai tahun 2025 melawan Leicester City. Dalam pertandingan tersebut, Manchester United bertindak sebagai tuan rumah dengan menjamu Leicester City di Stadion Old Trafford, Jumat tanggal 7 Februari tahun 2025. Meski bertindak sebagai tuan rumah, Manchester United ternyata cukup kesulitan melawan Leicester City. Bahkan, gawang setan merah harus kebobolan lebih dulu pada menit ke-42 lewat aksi Bobby de Cordova-Reid. Manchester United baru bisa menyamakan kedudukan saat pertandingan sudah masuk ke babak kedua. Joshua Zirkzee menjadi aktor utama dalam gol pertama tuan rumah. Hingga akhirnya, Harry Maguire menjadi penentu kemenangan Manchester United atas The Foxes. Maguire mencetak gol sundulan usai menerima umpan tendangan bebas dari Bruno Fernandes. Gol tersebut sekaligus menjadi penentu setan merah lolos ke babak 16 besar Piala FA musim ini. Meski berhasil lolos ke babak selanjutnya, permainan Manchester United ternyata tetap mendapat kritikan. Salah satu kritikan datang dari kapten legendaris Manchester United, Roy Keane. Keane mengaku bingung dengan keputusan taktik Amorim soal pemain barunya, Patrick Dorgu. Amorim memutuskan untuk memainkan Dorgu di posisi wingback kanan sejak awal laga. Padahal, pemain asal Denmark itu biasanya bermain di sektor kiri ketika bermain di Lecce. Tidak hanya itu, Dorgu memang tampil lebih optimal jika berada di sektor kiri. Keane mengaku tidak paham dengan jalan pikiran Amorim yang memilih memainkan Dorgu sebagai inverted wingback. Ada kurangnya keyakinan, kurangnya kepercayaan diri pada Dorgu, ucap Keane, seperti dikutip dari Sport Bible. Mereka telah mendatangkan pemain baru, Anda berpikir dia akan bermain di posisinya dan dia malah bermain sebagai bek sayap kanan. Anda berpikir, apakah itu tidak adil bagi para pemain? Dan Anda melihat urgensi dari gol Leicester tersebut. Gol itu terjadi dengan sangat mudah. Saya hanya melihatnya dari sudut pandang United dan berpikir, ya ampun, apakah ini yang terjadi? Pungkas Keane. Keputusan Amorim memainkan Dorgu di sisi kanan ternyata berbuah petaka. Gol Leicester City pun berawal dari sektor kanan pertahanan Manchester United yang ikut dikawal oleh Dorgu. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never. Amorim ungkap percakapan sebelum Rashford tinggalkanmu. Pelatihmu, Ruben Amorim, akhirnya buka suara mengenai keputusan mengejutkan yang membuat Marcus Rashford hengkang dari setan merah dan bergabung dengan Aston Villa. Keputusan ini mencerminkan strategi Amorim dalam merombak skuad setan merah demi membangun tim yang lebih kompetitif. Rashford, yang selama bertahun-tahun menjadi ikon di Old Trafford, harus menerima kenyataan bahwa dirinya tidak lagi menjadi bagian dari rencana Amorim. Pelatih asal Portugal itu menjelaskan bahwa gaya permainan Rashford tidak sesuai dengan filosofi taktik yang ingin ia terapkan di MU. Saya tidak bisa membiarkan Rashford terus bermain dengan cara yang tidak sesuai dengan sistem kami. Terkadang seorang pemain bisa bersinar di bawah satu pelatih, tetapi tidak dengan pelatih lain, ujar Amorim. Sebagai catatan,
di Liga Premier Inggris 2024-2025 sejak menggantikan Erik ten Hag menangani Manchester United, Ruben Amorim mencatatkan 2 kemenangan, sekali hasil imbang, dan 4 kekalahan dari 7 pertandingan. Sejak mengambil alih kursi kepelatihan pada November tahun 2024, Amorim berusaha menerapkan filosofi sepak bola yang lebih agresif dan dinamis untuk membangkitkan kembali MU, yang saat ini masih terpuruk di peringkat ke-13 Premier League. Satu di antara langkah awalnya adalah merampingkan skuad dan menyingkirkan pemain yang menurutnya tidak cocok dengan visi barunya, termasuk Rashford. Saat ditanya apakah Rashford menentang keputusan tersebut, Amorim menegaskan bahwa keputusan itu sepenuhnya berada di tangannya. Kami sempat berdiskusi, tetapi pada akhirnya, keputusan ada di tangan saya. Ini adalah bagian dari rencana pembangunan ulang tim. Saya juga melakukan hal yang sama terhadap pemain lain, seperti Tyrell Malacia dan Anthony, jelasnya. Amorim menilai bahwa meski Rashford memiliki bakat luar biasa, keberadaannya di dalam tim justru menghambat perubahan yang sedang ia bangun. Untuk itu, ia memilih mendatangkan pemain yang lebih sesuai dengan gaya permainannya, termasuk rekrutan baru, seperti Patrick Dorgu. Kepergian Rashford ke Aston Villa dengan status pinjaman membuka spekulasi soal masa depannya di MU. Jika Amorim terus membangun tim sesuai filosofinya, besar kemungkinan Rashford tidak akan kembali ke Old Trafford setelah masa peminjamannya berakhir. Dengan keputusan berani ini, Amorim menunjukkan bahwa ia tidak ragu mengambil langkah tegas demi membawa MU kembali ke jalur kemenangan. Namun, apakah strategi ini akan membuahkan hasil atau justru menjadi bumerang bagi setan merah? Hanya waktu yang bisa menjawab. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still